Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, video kali ini kami akan coba menjelaskan secara singkat materi pembiasan cahaya pada lensa cembung dan lensa cekung. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Bermula dari prinsip Fermat ya. Ini menjadi basis untuk menjelaskan berbagai fenomena yang ada ya, terkait cahaya ya. Jadi cahaya itu diprogram oleh penciptanya untuk selalu menempuh lintasan yang waktu tempuhnya paling singkat, paling minimum ya. Sehingga nanti memunculkan fenomena atau fakta bahwa cahaya itu sudut pantulnya selalu sama dengan sudut datang. Kemudian jika berbagai fenomena sinar-sinar istimewa ya, itu berdasarkan prinsip Fermat ini. Ya, berikutnya masuk ke pembiasan ya. Pembiasan digawangi oleh hukum Snellius ya. Bisa dilihat bahwa bisa dinyatakan dalam persamaan N1 dikali sinus theta 1 sama dengan N2 dikali sinus theta 2 ya. N1 itu indeks bias medium 1, theta 1 itu sudut datang, N2 indeks bias medium 2, theta 2 itu sudut bias ya. Di sini perlu sedikit dijelaskan terkait indeks bias ya. Indeks bias adalah rasio ya, atau perbandingan kecepatan cahaya di ruang vakum, ruang hampa dibagi ya kecepatan cahaya di medium tersebut ya. Perlu diperhatikan bahwa kecepatan cahaya di ruang vakum adalah kecepatan yang tertinggi ya, sementara kecepatan cahaya di medium itu lebih rendah ya. Dan semakin rapat medium itu kecepatan cahayanya itu semakin rendah ya. Kalau bisa dituliskan seperti ini, jadi indeks bias itu N sama dengan kecepatan cahaya di ruang vakum dibagi dengan kecepatan cahaya di medium N ya. Dan nilai C selalu lebih besar dari V ya. Maka di sini jika Vn itu semakin kecil ya, maka N-nya akan semakin besar ya. Kami ulangi, jika Vn semakin kecil maka N-nya akan semakin besar ya. Dan Vn itu akan semakin kecil untuk medium yang semakin rapat ya. Maka kesimpulannya, medium semakin rapat, Vn atau kecepatan cahaya di medium tersebut semakin kecil dan indeks biasnya semakin besar ya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa medium semakin rapat ya, indeks bias semakin besar. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, kembali ke hukum Snellius seperti itu ya. N1 sinus theta 1 sama dengan N2 sinus theta 2. Berikutnya adalah persamaan yang menjelaskan hubungan antara indeks bias medium
kemudian jarak benda, jarak bayangan, dan ciri-ciri kelengkungan. N1, N2 itu indeks bias medium 1 dan 2, P itu jarak benda, Q jarak bayangan, R itu ciri-ciri kelengkungan ya, yang nilainya 2 kali F, 2 kali fokus ya. Jadi bisa dibayangkan ini dua medium ya, bisa misalkan udara dengan air, udara dengan kaca, kaca dengan air, dan seterusnya ya. Ya, untuk sembarang permukaan ya, sembarang permukaan itu bisa dijelaskan dengan persamaan tersebut ya. Ya, jadi kalau diketahui indeks bias medium 1 berapa, medium 2 berapa, ciri-ciri kelengkungannya berapa, maka akan bisa ditentukan di manakah bayangannya ya, jika diketahui jarak bendanya. Kemudian ini kasus khusus ya untuk jika bidang batasnya bidang datar ya. Kalau persamaan ini itu untuk sebarang bidang ya, bisa datar atau lengkung. Ya, jika persamaan ini kita masukkan untuk bidang datar. Bidang datar adalah suatu bidang yang ciri-ciri kelengkungannya itu sangat besar ya, atau tidak terhingga ya. Maka di sini kalau untuk bidang datar, R itu tak terhingga ya, R-nya tak hingga. Maka nilai N2 bagi N2 minus N1 dibagi R itu sama dengan 0 ya. Maka persamaannya menjadi N1 bagi P ditambah N2 bagi Q sama dengan 0, atau N1 bagi P sama dengan minus N2 bagi Q ya. Jadi bersamaan seperti ini ya. Maka ini bisa kita ambil contoh ya untuk fenomena benda-benda di dalam air ya, dalam kolam atau yang lainnya. Jadi N1 itu adalah medium air ya, P itu bendanya. Jadi kan misalkan hilang ikan atau batu di kolam kan, maka P itu jarak bendanya ya dari permukaan air, N1 itu adalah indeks biasnya, itu sama dengan minus N2 ya, ini indeks bias udara ya, tempat kita melihat dibagi dengan jarak bayangan. Nah, di sini sebagaimana kita ketahui di depan ya, bahwa medium semakin rapat maka indeks bias semakin besar ya. Maka indeks bias air itu lebih besar dari udara, maka N1 lebih besar dari N2 ya. Maka di sini kita bisa ambil kesimpulan kalau N1 lebih besar dari N2, maka otomatis P itu lebih besar dari Q ya, P lebih besar dari Q. Atau kalau kita balik ya, N2 indeks bias udara lebih kecil dari indeks bias air, maka Q jarak bayangan lebih kecil dari jarak benda aslinya. Kesimpulannya bahwa benda-benda yang kita lihat ya, yang ada di kolam ya, itu terlihat lebih dangkal ya, atau kolam sendiri atau dasar kolam terlihat lebih dangkal. Bisa dijelaskan dari persamaan ini. Maka jawabannya apa? Kelihatan lebih dekat atau lebih jauh dari aslinya? Nah, jawabannya ikan di kolam terlihat lebih dekat. Ya, berikutnya ini lensa tipis ya, bisa digambarkan sebagai berikut ya. Lensa tipis yang punya dua permukaan ya, kalau dalam hal ini konveks ya, konveks atau bikonveks ya.
itu memiliki ciri-ciri kelengkungan 1 dan 2. Ciri-ciri kelengkungan 1 yang di sisi sebaliknya benda. Kalau ciri-ciri kelengkungan 2 yang di sisi benda ya. 0 atau O itu posisi benda, I itu posisi bayangan. P jarak benda, Q jarak bayangan, C itu titik atau pusat kelengkungan. Ya. Di sini disajikan rumus pembuat lensa. Jadi kalau kita ingin membuat lensa sesuai kebutuhan kita ya, sesuai keperluan, entah untuk membuat kacamata, membuat alat optik yang lainnya, kita bisa mengaturnya, mengatur fokusnya dengan memilih indeks bias N dan mengatur ciri-ciri kelengkungan permukaan 1 dan 2. Maka kita akan bisa mendapatkan fokus yang kita inginkan dengan bersamaan tersebut ya. Kita cari, tentukan. Untuk persamaan benda dan bayangan sama dengan cermin ya. Seper P plus seper Q sama dengan seper F untuk lensa tipis. Dan ini ada penjelasan sedikit untuk konvensi atau perjanjian tanda untuk permukaan pembias ya. P jarak benda itu positif ya jika berada di depan permukaan lensa. Kalau di gambar tadi ya, P itu positif jika di sebelah kiri ya, P-nya itu positif ya. Nah, kemudian P negatif jika berada di belakang ya. Kemudian Q atau bayangan ya, jarak bayangan itu positif jika berada di belakang permukaan lensa ya. Jadi Q itu positif jika di sini di belakang permukaan ya, di sebelah kanan lensa. Sebaliknya Q negatif jika berada di depan permukaan. R positif ya, atau fokus positif jika berada di belakang permukaan cembung ya. Jadi R-nya positif ya, yang di sebelah kanan R1 itu positif ya. Kemudian R negatif jika berada di depan permukaan cekung ya. Jadi untuk lensa cekung itu R-nya negatif ya. R-nya negatif. Untuk pembesaran benda sama ya, cermin. Tinggi benda bagi tinggi bayangan atau jarak bayangan bagi jarak benda ya. Ya. Berikutnya sinar-sinar istimewa untuk lensa cembung ya, bisa dilihat. Nomor 1, sinar datang sejajar sumber utama akan dibiaskan ya melalui titik fokus. Sinar datang melalui pusat kelengkungan akan diteruskan ya, tidak dibiaskan. Kemudian sinar datang melalui fokus akan dibiaskan sejajar sumber utama. Nah, jadi garis-garis atau sinar istimewa ini kita akan bisa menggambarkan ya posisi bayangan dan juga ukurannya. Nah, kalau lensa cembung tuh ada ruang 1, 2, 3, 4 ya, seperti di cermin. Yang juga bisa membantu kita menentukan di mana posisi bayangan ya. Jadi jumlah ruang
dari benda dengan bayangan itu selalu sama dengan 5 ya. Jadi kalau benda di ruang 1, maka bayangan di ruang 4. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3, dan seterusnya ya. Dan kalau ruang benda lebih besar dari ruang bayangan, maka bendanya ruang benda lebih besar dari ruang bayangan, maka bendanya diperkecil ya. Atau ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, bayangannya diperkecil. Ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, bayangannya diperbesar atau terjadi perbesaran ya. Sementara untuk lensa cekung itu bayangan selalu terjadi di depan cermin ya. Kalau tadi untuk cermin cembung dia bisa bersifat nyata ya di belakang lensa ya, di sebelah kanan. Bisa juga bersifat maya ya, di sebelah kiri. Nah, ini contoh yang nyata. Nyata itu dia terbalik ya, dan nyata ya, bisa dibesar atau diperkecil ya. Kalau ini bayangannya dia maya ya, bayangannya dia maya, tegak, diperbesar. Berikutnya untuk lensa cekung. Kalau lensa cekung, lensa cekung itu untuk bayangannya selalu maya, tegak, diperkecil. Itu untuk lensa cekung. Dimanapun posisi benda untuk pada lensa cekung, bayangan selalu maya, tegak, diperkecil. Yaitu latihan-latihannya. Ya kiranya nanti bisa dicoba ya, dan kami cukupkan penjelasannya, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.